Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Selawat beriring salam, marilah kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agar Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya di sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan di dunia ini, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimakumullah. Dalam bab ini, pertemuan terakhir kita sudah menjelaskan adab yang keenam, yaitu hendaklah seorang yang mengadakan walimah, mengadakan resepsi pernikahan, acara walimah tersebut tidak berisi perkara-perkara yang mungkar. Maka pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan adab yang ketujuh. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau mengatakan, adab yang ketujuh, wajib mendatangi undangan bagi yang diundang. Ini berkaitan dengan orang yang akan mendatangi resepsi pernikahan atau yang semisalnya. Syekh menjelaskan, hadis-hadis yang sahih telah menunjukkan wajibnya memenuhi undangan walimah atau undangan yang semisalnya. Dan sangat banyak tentunya riwayat-riwayat yang sahih dalam hal ini. Maka beliau menurunkan beberapa riwayat saja dalam bab ini untuk meringkas tentunya bab atau kitab ini. Di antaranya sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya,
Kata Nabi SAW, "Idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri walimah, untuk menghadiri resepsi pernikahan, kata Nabi SAW, falyatiha, hendaklah ia memenuhi, mendatangi undangan tersebut. Sabda Nabi SAW, falyatiha, ini yang dijadikan oleh para ulama kita hujjah atau sebagai dalil wajibnya untuk memenuhi undangan walimah atau yang semisalnya. Karena kata Nabi SAW, falyatiha, lam yang terdapat dalam lafaz ini adalah lamul amr yang menunjukkan perintah. Sedangkan pada asalnya perintah dalam Al-Quran dan hadis dan sunnah adalah perintah untuk wajib. Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari asal dari kalimat tersebut. Demikian juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, hampir ya mirip atau senadan, "Idza du'iya ahadukum ila walimati urushin falyujib." Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk walimatul urush, resepsi atau pesta pernikahan, maka kata Nabi sallam, falyujib, maka hendaklah mengabulkan, memenuhi undangan tersebut. Beliau juga bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim juga dari Ibnu Umar juga dengan sanad dengan lafaz, kata Nabi sallam, "U'tud da'wata idza du'itum." U'tud da'wata idza du'itum. Datangilah undangan apabila kalian diundang. Dalam hadis ini sangat tegas, jelas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim diundang oleh saudaranya muslim yang lain, kewajiban dia untuk memenuhi, untuk mendatangi undangan tersebut. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana aw nahwahu." Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya sesama muslim, saudaranya seiman, maka hendaklah ia mendatanginya, baik undangan pernikahan, walimatul urus, resepsi atau pesta pernikahan, au nahwahu, atau yang selainnya. Selama undangan itu jelas datang kepada kita, pada seorang mukmin dari saudaranya muslim yang lain, maka mengabulkan undangan dari saudara kita. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga bersabda, "Man du'iya ila urusin aw nahwihi falyujib." Diundang ke resepsi pernikahan atau undangan selainnya, hendaklah ia mendatanginya. Dalam hadis yang lain yang diturunkan oleh Syekh, Nabi juga SAW bersabda dalam Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak mendatangi undangan Allah dan Rasulnya. Dalam hadis ini Nabi SAW
menjelaskan bahwa orang yang tidak memenuhi undangan saudaranya, apakah itu undangan walimatul urus, pernikahan, dan tidak didatanginya, maka kata Nabi SAW, faqad asallaha wa rasulah, orang tersebut telah mendurhakai, telah bermaksiat kepada Allah dan telah bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang disebutkan oleh pengarang kitab ini dalam bab ini, ya, semuanya menegaskan, menjelaskan kepada kita akan kewajiban bagi seorang muslim untuk memenuhi undangan. Apakah undangan walimatul urus, pesta pernikahan, resepsi pernikahan, atau undangan kanduri seperti syukuran, atau diundang sekedar makan-makan oleh saudaranya, oleh temannya, oleh sahabatnya dari kaum muslimin. Kewajiban mereka untuk memenuhi undangan tersebut. Kemudian kata Syekh di sini, hadis-hadis ini menunjukkan wajibnya mendatangi undangan walimah, bahkan undangan selainnya berdasarkan salah satu redaksi hadis di atas. Man duya ila urshin aw nahwi. Ini jelas ya. Bukan hanya walimatul urus, bukan hanya untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan atau walimatul urus, tapi yang semisalnya juga sama. Selama undangan dari seorang muslim kepada muslim yang lain, dari seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain, maka kewajiban orang yang diundang untuk memenuhi, untuk mendatangi undangan tersebut. Kemudian kata Syekh, tak diragukan lagi bahwasanya memenuhi undangan berpengaruh sangat besar terhadap perasaan pihak yang mengundang, yakni akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan melenggangkan cinta. Perkara ini ditetapkan ya dalam Islam. Kenapa sih seorang muslim harus atau wajib memenuhi undangan saudaranya? Karena ini diantara sebab yang dijadikan oleh Allah dan Rasulnya, dijadikan oleh Allah sebab untuk mengikat, menjalin ukhuwah, persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim dan yang lain. Dan ini sudah dijelaskan bab-bab sebelumnya ya. Artinya bahwa dengan mendatangi undangan saudaranya yang muslim, yang mengundangnya untuk walimatul urus atau yang semisalnya, ini akan mempererat atau menguatkan ukhuwah persaudaraan dan melenggangkan rasa kasih sayang antara seorang muslim dengan muslim yang lain, antara seorang teman dengan teman yang lain. Dan hal ini sangat dianjurkan, sangat dituntut dalam Islam agar sebisa mungkin apa saja yang dapat mendatangkan, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seorang muslim dan rasa sayang di antara mereka harus dipenuhi dan dilakukan oleh seorang mukmin. Adapun tidak mendatangi undangan, sebaliknya justru ya akan menyakiti, menghancurkan kasih sayang dan akan menimbulkan rasa amarah, rasa benci, akan ya mendatangkan ketidaksukaan antara seorang muslim yang mengundang dengan orang yang diundang. Selama tentunya sebab dia tidak datang itu tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan udzur syar'i. Maka hal ini akan menimbulkan ketidaksukaan, menimbulkan kebencian antara seorang muslim dengan muslim dan lain, dan akan menghancurkan kasih sayang di antara kedua belah pihak yang mengundang dan yang diundang. Kemudian kata Syekh, kewajiban mendatangi undangan ini berlaku apabila seorang diundang secara pribadi atau atas namanya. Maka kewajiban ada pada individu setiap orang yang diundang. Adapun kalau diundang misalkan bukan atas nama, misal
tempat kerjanya, atau disebutkan teman-teman yang ada di sini, maka kewajiban itu tidaklah setiap orang. Selama sudah ada yang memenuhi undangan, misalkan dari teman-teman yang diundang yang disebutkan secara umum, maka sudah lepas kewajiban dari yang lainnya. Artinya bahwa kewajiban untuk memenuhi secara fardu, secara ain, apabila undangan itu juga datang secara pribadi. Sebutkan namanya atau didatangi langsung. Ya, didatangi langsung dan ngomong, atau seperti sekarang dengan via telepon, WA, atau ya fasilitas yang lain yang bermakna bahwa seorang muslim mengundang kita untuk memenuhi, mendatangi acaranya seperti walimatul urus dan yang lainnya. Wajib pula walaupun undangan dikirim melalui, ini yang dijelaskan di sini, melalui surat, selama undangan secara khusus ditujukan kepada kita secara pribadi. Adapun undangan yang bersifat umum atau kolektif dan tidak ada penghususan, maka tidaklah menjadi kekhususan mendatanginya. Artinya tidak secara khusus kewajiban kita untuk mendatanginya. Maka boleh kita misalkan yang diundang dalam satu tempat kerja, sebutkan misalkan dari yayasan ini, ya, maka orang-orang yang ada di tempat kerja itu berembuk, siapa yang lapang, siapa yang langkahnya atau kesempatannya ada, agar mewakili dari undangan temannya, saudaranya. Dan ini sudah menggugurkan kewajiban dari yang lainnya yang tidak bisa mendatanginya. Kita lanjutkan adab yang ke-8. Orang yang berpuasa mendatangi undangan. Artinya ketika seorang muslim saat diundang atau di hari H, misalkan walimatul urus, dia melakukan puasa, misalkan puasa sunnah yang sudah menjadi kebiasaannya, atau puasa qadha atau bayar utang, kemudian ada saudaranya yang mengundangnya untuk memenuhi atau mendatangi resepsi pernikahannya, maka sekalipun kita berpuasa tetap ada kewajiban untuk memenuhi undangan tersebut. Orang yang diundang ke pesta pernikahan, kata Syekh di sini, sementara itu ia sedang berpuasa, wajib menghadiri walimah tersebut. Kemudian ia juga boleh duduk bersama para undangan lainnya atau mendoakan mereka tanpa harus ikut makan. Ya jelas, kalau puasa ya nggak bisa makan. Maka hanya kewajiban untuk mendatangi. Dan yang terpenting seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, dari resepsi pernikahan, dari undangan untuk pernikahan itu adalah doa dari para undangan. Ini yang paling utama sebenarnya yang diharapkan oleh orang yang mengundang. Ini dalam pandangan agama. Bukan amplopnya, ya, bukan hadiahnya, bukan kadonya, tapi yang terpenting dari kehadiran seorang muslim untuk muslim saudaranya yang lain yang mengundangnya dalam resepsi pernikahan adalah doa restu, doa keberkahan dari orang yang diundang. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Bila salah seorang kalian diundang oleh saudaranya, oleh temannya yang lain sama muslim, hendaklah ia mendatangi, memenuhi undangan saudaranya tersebut. Fa in kana sha'iman, jika dia tidak, nah, apabila ia sedang berpuasa, hendaklah ia mendoakannya. Fa in kana sha'iman falyusalli. Salat di sini bukan maknanya salat secara syar'i, tapi makna salat di sini adalah secara lughah yang bermakna adalah doa.
Kata Nabi SAW, fa in kana sha'iman falyusalli. Maka jika orang yang diundang sedang berpuasa, maka wajib tetap tidak menggugurkan puasa yang dilakukan oleh seorang muslim, apakah wajib atau puasa sunnah, tidak menggugurkan untuk memenuhi undangan saudaranya, apakah itu walimatul urus atau undangan yang lainnya. Namun kalau orang yang diundang itu sedang berpuasa, maka Nabi SAW falyusalli, maka hendaklah ia mendoakan orang yang mengundangnya. Wa in kana muftiran falyat'am. Jika dia tidak berpuasa, maka silakan dia makan. Artinya orang yang diundang untuk walimatul urus, pada dasarnya kewajiban dia bukan hanya untuk mendatanginya, tapi di sini juga kewajiban dia untuk ikut serta makan. Karena memang kalau kita lihat tidak ada walimatul urus yang tidak diundang untuk makan. Maka kewajiban juga untuk memenuhi ya undangan itu, selain memenuhi undangan juga untuk ikut serta makan. Begitu pula bagi orang yang tidak berpuasa, hendaklah menghadiri undangan. Setelah menghadirinya maka terserah padanya, silakan ia makan jika ia mau, atau silakan tidak makan jika ia tidak mau. Memang kalau tidak, artinya tidak sesuai, tidak selera dia dengan apa yang menu dari undangan, apa yang disuguhkan tidak sesuai dengan seleranya atau berhalangan, dia untuk udzur, untuk tidak bisa makan. Seperti banyak kita lihat saudara-saudara kita yang secara fisik kelihatannya sehat, tapi ya secara zahirnya saja, tapi kenyataannya mereka banyak pantangan, banyak halangan. Misalkan nggak boleh makan yang banyak lemak, nggak boleh makan yang bersantan, bahkan ada orang yang sudah penyakit yang udah parah, makan nasi pun nggak bisa. Maka dalam situasi seperti ini tentunya tidak ada kewajiban baginya untuk makan ketika mendatangi walimatul urus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Artinya bolehnya kita tidak makan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim juga dari Abu Hurairah, kata Nabi, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka." Apabila salah seorang dari kalian diundang makan, hendaklah ia mendatanginya. Jika mau, silahkan ia makan. Jika tidak, silahkan ia meninggalkan makanan tersebut. Artinya tidak dipaksakan, tidak harus makan kalau memang tidak bisa makan. Bukan hal yang dipaksakan. Adab yang ke-9 dan yang terakhir dalam bab ini, tidak mendatangi undangan walimah yang berisi kemungkaran. Adapun adab yang pertemuan sebelumnya yang kita sebutkan, ini bagi yang mengadakan resepsi pernikahan atau membuat undangan itu tidak boleh memasukkan perkara-perkara yang mungkar. Ini bagaimana kita yang diundang, seorang muslim yang diundang oleh saudaranya muslim yang lain, ya, apakah ada kewajiban bagi mereka untuk mendatangi undangan sementara di dalam undangan tersebut terdapat atau berisikan kemungkaran? Apakah itu undangan walimatul urus, resepsi pernikahan, pesta pernikahan, atau yang lainnya, selama di dalamnya ada kemungkaran, tidak diwajibkan bagi seorang mukmin. Artinya gugur kewajiban dari kita yang diundang untuk mendatangi undangan tersebut. Syekh Abdul Aziz menjelaskan di sini. Kata beliau, jika walimah berisi perkara mungkar dan haram, misalnya diundang orang-orang kaya tanpa orang-orang miskin, ini suatu kemungkaran dalam undangan. Dan ini sudah kita sebutkan, sudah jelaskan adab-adab sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW bahkan menegaskan seburuk-buruk makanan, ya, adalah walimah atau pesta yang diundang hanya orang-orang kayanya saja, sementara orang-orang miskinnya dilupakan. Artinya tidak
diundang. Dan ini suatu kemungkaran. Maka kalau kita ketahui hal ini terjadi pada walimah atau pesta pernikahan, resepsi pernikahan saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahwa yang diundang hanyalah orang-orang kaya, maka kewajiban kita untuk memenuhi undangan tersebut gugur. Karena di dalamnya terdapat kemungkaran. Begitu pula bercampur baur antara undangan pria dan wanita. Ya. Dalam Islam, ketika seorang muslim membuat suatu resepsi pernikahan, pesta pernikahan, kewajiban tuan rumah yang mengundang ini agar memisahkan antara undangan laki-laki dan undangan wanita, sehingga tidak terjadi ikhtilat, bercampur baur antara laki-laki dan wanita, yang jelas tentunya bukan mahram, karena nggak mungkin semua yang diundang adalah mahram sama mereka, hal yang tidak mungkin. Maka ini salah satu kemungkaran yang menggugurkan kewajiban seorang muslim yang diundang untuk memenuhi undangan saudaranya sama muslim. Di mana pada pesta pernikahan tersebut bercampur baurnya ikhtilat antara undangan laki-laki dan undangan wanita. Kemudian kemungkaran yang disebutkan di sini, yang dicontohkan oleh Syekh, terdapat padanya musik. Nah, ini hari ini, ikhwan, sangat-sangat jarang kita dapati resepsi pernikahan, ya, pesta pernikahan, bahkan bukan atau tidak dianggap oleh sebagian atau kebanyakan saudara-saudara kaum muslimin, tidak dianggap pesta walimatul urus kalau tidak ada musik-musiknya. Yang lebih berbahayanya lagi adalah di mana anggapan sebagian kaum muslimin bolehnya musik selama isinya, nyanyiannya adalah yang baik, bukan berbau maksiat. Bahkan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin mengatakan, menisbatkan musik dengan musik Islami. Ini hal yang sangat-sangat, ya, tidak bisa disatukan. Tidak ada dalam Islam musik Islami. Tidak ada. Karena musik ijma', ittifaq para ulama ahli sunnah wal jamaah, ya, akan keharaman musik dalam Islam. Misal imam madhab yang 4 sepakat, tidak ada khilaf. Mutaakhir ini saja yang menganggap adanya atau bolehnya musik. Adapun ulama-ulama terdahulu atau bahkan imam-imam madhab yang 4 ijma' sepakat, ya, adanya sepakat ijma' akan keharaman musik, dan tidak ada musik dalam Islam, musik Islamiyah tidak ada. Maka apabila undangan atau resepsi pernikahan, walimatul urus, di dalamnya terdapat musik pada asalnya, ya, gugur sudah kewajiban dari kaum muslimin yang diundang untuk mendatangi undangan walimah tersebut. Karena di dalam undangan tersebut atau acara tersebut terdapat kemungkaran atau permainan yang diharamkan, ya, atau permainan yang diharamkan. Kemudian ada disebutkan nyanyian yang cabul, walaupun misalkan tidak ada musik, tidak ada musiknya, tapi ada perkara-perkara nyanyian-nyanyian yang mengundang, membangkitkan syahwat, ya, membangkitkan perkara-perkara yang mendatangkan syahwat, maka ini juga termasuk perkara yang mungkar. Bahkan saya menjelaskan di sini, maka orang yang diundang tidak boleh mendatanginya. Ini pada asal ini hukumnya. Ini kita sedang berbicara tentang ketetapan Islam. Ya, ketika
undangan atau walimatul urus, pesta pernikahan, resepsi pernikahan, itu di dalamnya terdapat kemungkaran, di dalamnya terdapat keharaman atau perkara yang haram, seperti musik tadi atau khamar, ini banyak loh. Apalagi kalau ada musik, ini memang seringnya pasangannya ya, partnernya ini. Kalau ada musik, apalagi sudah sampai larut malam, Masya Allah, itu sudah ada pasangannya di sana, khamar. Bahkan tidak jarang kesempatan orang yang sedang berkumpul ini untuk melakukan perjudian. Iya, ini memang terjadi. Ini memang terjadi kalau sudah larut malam. Dan bahkan perkara-perkara yang haram yang lainnya akan muncul, akan datang ketika undangan seperti itu, tersebut sudah terdapat suatu keharaman, maka keharaman berikutnya akan datang. Artinya satu keharaman sering yang kita lihat dalam acara seperti ini akan mendatangkan keharaman yang lainnya. Kita lihat Syekh Abdul Aziz menurunkan beberapa ucapan perkataan dari para ulama dalam hal ini. Kata beliau Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar rahimahullah berkata, tidak ada perselisihan terkait wajibnya mendatangi undangan walimah bagi yang diundang jika tidak ada di dalamnya permainan yang diharamkan. Ketika tidak ada di dalamnya perkara yang diharamkan. Ketika tidak terdapat kemungkaran di dalam walimatul urus, ijma' sepakat, tidak ada khilaf. Ya, di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antara ulama fuqaha, kewajiban seorang mukmin, seorang muslim untuk memenuhi mendatangi undangan dari saudaranya muslim yang lain ketika mereka diundang. Selama, ini catatannya ikhwan, selama di dalamnya tidak ada kemungkaran. Selama di dalamnya tidak ada perkara yang diharamkan dalam Islam. Kemudian Syekh menurunkan pendapat ulama yang lain atau perkataan ulama yang lain. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, apabila diundang walimah yang di dalamnya terdapat kemaksiatan seperti khamar, seruling, dan gendang atau yang semisalnya, ya, sedangkan ia bisa menentangnya dan menghilangkannya kemungkaran tersebut, maka wajib baginya dan mengharuskannya. Artinya begini, kalau di dalam undangan, di pesta pernikahan tersebut, di walimatul urus tersebut ada kemungkaran, ada keharaman. Namun jika seorang muslim yang diundang ini punya kemampuan untuk menentang kemungkaran, kalau dia datang ke sana kemungkarannya akan hilang. Kalau dia datang ke sana kemungkarannya akan lenyap, akan ditinggalkan. Artinya selesai, hilang kemungkaran itu, maka dalam hal seperti ini juga seorang yang diundang wajib untuk mendatanginya. Bahkan kewajiban seorang muslim yang punya kemampuan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut dua. Kewajiban memenuhi undangan dan kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam hal ini. Adapun jika tidak mampu menentangnya, maka ia tidak boleh hadir. Ini pendapat para ulama kita, ini yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau dalam undangan tersebut ada kemungkaran, ada perkara yang haram, sementara kita tidak, ya, mampu untuk menghilangkannya, ya nggak pengaruh, ya, maka Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan tidak boleh menghadiri undangan seperti itu. Adapun jika ia tidak mengetahui kemungkaran kecuali setelah hadir walimah, maka ia harus menghilangkan kemungkaran. Namun jika ia tidak mampu melakukannya, hendaklah ia pulang.
Ya nggak mungkin kita tanya kan menyakiti, ya menyinggung perasaan teman kita, saudara kita. Ini ada nggak kemungkaran? Kan nggak mungkin. Maka kita tetap datang undangan karena kita tidak tahu, misalnya jauh dari tempat kita. Kemudian sampainya di sana bahwa ternyata ada kemungkaran, seperti ada musiknya, ya bahkan sering terjadi. Sudah sepakat di awal dari pihak, ya mungkin sebelah pihak, misalkan dari pihak mempelai laki-laki tidak ada musik, tapi ternyata di hari H dihadirkan musik dari pihak wanita. Begitu kita temannya, sahabatnya yang diundang pun tidak tahu, bahkan mungkin teman kita akan mengabarkan kepada kita tidak ada musik. Bahkan sering atau kita dapati ya di undangan-undangan itu tanpa hiburan. Karena sebagian juga undangan dicantumkan ya ada keyboard, ada musik. Iya, seperti ini sekarang jelas. Bahkan orang terang-terangan untuk menampakkan, menjelaskan kemungkaran tersebut. Ini yang kita tidak tahu. Bahwa pada undangan walimatul urus tersebut ada kemungkaran, sementara kita sudah sampai di sana baru tahu. Maka apa kata Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah? Kata beliau, maka kita wajib untuk mengingkarinya. Ini berdasarkan hadis dari Nabi SAW, ya, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengingkarinya, merubahnya, mencegahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu secara fisik, maka dia mengingkari dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Maka jika tidak mampu, maka dia ingkari di hatinya. Orang yang sanggup mengingkari di hatinya, maka Syekh Al-Imam di sini mengatakan hendaklah ia pulang, tinggalkan walimah atau pesta tersebut yang di dalamnya terdapat kemungkaran. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, di antara dalil yang menunjukkan larangan menghadiri undangan apabila terdapat perkara kemungkaran di dalamnya ialah riwayat yang menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib, ini salah satunya ya, radhiyallahu anhu mengundang seorang laki-laki. Kita ulang. Syekh menjelaskan di sini menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengundang seorang laki-laki. Setelah itu ia membuatkan makanan untuknya. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah baik apabila kita juga mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut makan bersama. Maka mereka mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang dan meletakkan tangannya pada tiang pintu, biasa orang masuk ya, pegang pintu. Beliau melihat qiram, tirai berhias terbentang di salah satu sisi rumah, hingga beliau pun ya pergi. Begitu melihat tirai, maka Rasulullah SAW tidak jadi masuk. Beliau meninggalkan rumah dari Fatimah, rumah dari Ali. Maka melihat Rasulullah tidak ada ngomong, tinggal pergi meninggalkan rumah. Maka Fatimah ya, putri Rasulullah SAW mengatakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib, susullah beliau, coba tanyakan kepadanya kenapa Rasulullah SAW pergi meninggalkan kita, tidak mau makan, tidak memenuhi undangan kita. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul Rasulullah SAW dan menanyakan kenapa Rasulullah tidak jadi masuk, tidak ikut makan bersama mereka, dan beliau sedangkan beliau sudah diundang oleh Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW bersabda, innahu laysa li aw li nabiyyin ay yadkhula baitan muzawwaqan. Kata Nabi SAW, tidak pantas atau tidak boleh bagiku atau bagi seorang nabi masuk ke dalam rumah yang berhias dindingnya. Ternyata ya, dalam hiasan dinding tersebut ada perkara yang haram. Di sini dijelaskan oleh Syekh, qiran adalah tirai yang bercorak. Ini secara bahasa. Qiran itu dalam kamus bahasa Arab maknanya tirai yang bercorak.
Namun kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dapat dipahami bahwa hadis di atas adanya kemungkaran dalam sebuah rumah adalah penghalang masuk ke dalamnya. Artinya bahwa ternyata tirai yang terdapat di rumah Ali bin Abi Thalib itu bergambar. Sedangkan gambar dalam Islam, ya, bergambar makhluk hidup tidak dibolehkan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di sini bahwa ini salah satu sebab tidak adanya kewajiban bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk menghadiri, untuk memenuhi undangan untuk masuk ke rumah yang di dalamnya kemungkaran, untuk memenuhi undangan dari saudaranya sama muslim. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melihat di dalamnya kemungkaran. Dan beliau tidak mau, artinya tidak mengingkari kemungkaran tersebut. Tentunya kita di dalam hal ini tidak dijelaskan oleh Rasulullah sebabnya kenapa dia tidak tidak mengingkari. Namun faedahnya kepada kita, tidak masuknya Rasulullah SAW ke rumah Ali bin Abi Thalib memberikan pelajaran bahwa gugurnya, tidak wajibnya untuk memenuhi undangan selama dalam acara tersebut, dalam undangan tersebut terdapat perkara yang haram, perkara yang mungkar. Maka apa yang kita lihat ikhwan, akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah rahimakumullah, pada hari ini hampir-hampir pesta pernikahan tidak terlepas dari perkara yang haram, tidak terlepas dari perkara yang mungkar. Ini yang kita lihat hari ini, ikhwan. Namun sangat menyulitkan bagi kita untuk menghindar. Kalau kita menjauhi, tidak hadir dari acara-acara teman kita, saudara kita, dari acara pernikahan mereka, walimatul urus mereka, ini justru akan menjauhkan mereka dari kebenaran. Namun kita berbicara secara asal hukumnya, ketika di dalamnya ada kemungkaran dan sementara kita tidak mampu, tidak ada kemampuan kita, dan jelas pada hari ini mungkin bisa hampir-hampir kita pastikan, kalaupun kita datang ke undangan pesta pernikahan yang di dalamnya kemungkaran, apakah kedatangan kita dengan kita ngomong ke mereka akan berhenti kemungkarannya? Tidak akan. Seperti yang kita jelaskan tadi di awal, kaum muslimin, saudara-saudara kita sudah menganggap, pertama, ya bolehnya musik dalam Islam. Halal, boleh. Karena ini akibat dari sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, ya, mengatakan bahwa musik itu tidak haram secara mutlak. Ya, musik itu tidak haram secara mutlak. Sehingga bahkan mayoritas, khususnya di negeri kita ini, mayoritas umat Islam, saudara-saudara kita dari kaum muslimin, menganggap bahwa musik itu boleh. Mayoritas. Ya. Yang kedua, adanya anggapan bahwa kayak dari saudara-saudara kita tidak dianggap pesta pernikahan atau bukan suatu pesta dikatakan kalau tidak terdapat di dalamnya musik. Hingga ini yang mengakibatkan bahwa hampir-hampir kita katakan hanya sebagian sangat kecil sekali walimatul urush, undangan atau pesta pernikahan yang kita dapati pada hari ini yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya, terlepas dari kemungkaran. Apakah itu musik, apakah itu bercampur baur antara undangan laki-laki dan wanita, bahkan di sana ada perkara-perkara yang haram yang lainnya seperti adanya khamar. Kalau undangan atau pesta pernikahan sudah sampai malam, ini sangat-sangat kecil kemungkinannya tidak terdapat di sana khamar.
Ini yang biasa ya, kecuali hanya sangat sedikit dari pesta pernikahan yang tidak terdapat di sananya khamar. Kemudian Syekh menjelaskan di sini. Al-Khattabi rahimahullah berkata ketika menjelaskan hadis di atas, hadis Ali bin Abi Thalib ya. Hadis ini merupakan dalil bahwa barang siapa yang diundang ke sebuah acara yang berisi perkara sia-sia dan mungkar, maka kewajibannya adalah tidak menghadiri undangan tersebut. Ini menurut Imam Al-Khattabi. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang seorang yang mengetahui bahwa dalam acara walimah terdapat kemungkaran, tetapi ia tidak melihat dan mendengarnya karena jauh dari tempat duduknya atau mereka menyembunyikannya sewaktu ia hadir, maka Imam Ahmad menjawab, aku berharap ia tidak berdosa jika ia tidak menghadirinya, demikian pula jika ia menghadirinya, aku berharap ia tidak berdosa. Artinya begini, menurut Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, bagaimana kalau kita datang ke suatu pesta pernikahan? Karena seperti imam ya, atau seorang ustadz, seorang guru mungkin segan. Apalagi yang mengundangnya misalkan pernah belajar ke guru tersebut. Maka mereka mensiasatinya. Hilangnya perkara-perkara yang mungkar seperti misalkan musik. Atau ustadznya enggak ikut ikhtilat, diundang tempat khusus. Ada sering kita dapati seperti itu kalau ustadz, guru, apalagi yang guru dari yang mengundang, ada yang walimah ya, itu enggak di rumah atau di lapangan, di tenda yang diundang, yang disiapkan, enggak, disediakan suatu rumah. Dan mereka style, udah set itu. Ketika ustadz ini diundang, misalkan musiknya diam, enggak ada. Sehingga ustadznya atau guru atau ulama ini ketika hadir enggak mendengar kemungkaran, enggak melihat kemungkaran. Maka apakah seperti apa posisi orang ini? Maka Imam Ahmad menganggap ya dia berharap bahwa orang tersebut karena tanpa pengetahuannya tentunya dia tidak berdosa kalaupun dia tidak datang ya, atau tidak berdosa ketika pun dia datang. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengomentari perkara tersebut. Beliau menggugurkan kewajiban tersebut karena kehormatan tuan rumah telah jatuh disebabkan mengadakan perkara mungkar. Selain itu bukan penghalang untuk menghadirinya apabila yang diundang tidak melihat dan tidak mendengar kemungkaran tersebut. Imam Ibnu Qudamah tetap menganggap selama di dalamnya terdapat kemungkaran maka tidak boleh, artinya haram, tidak wajib bagi seorang mukmin untuk memenuhi undangan walimatul urus atau pesta apapun yang semisalnya selama di dalamnya terdapat kemungkaran. Karena ini telah menggugurkan kehormatan, telah menggugurkan kehormatan seorang mukmin yang mengundang karena dengan sengaja dia sendiri melakukan suatu kemungkaran. Karena nggak ada, masa sih orang yang mengadakan pesta pernikahan nggak tahu dia tiba-tiba ada keyboard? Nggak mungkin kan? Apalagi seperti misalkan ikhtilat, bahkan ikhwan, suatu keajaiban kata orang sekarang, keanehan. Kalau ada pesta pernikahan itu dipisah antara undangan laki-laki dan perempuan, dibuat hijab. Iya. Maka kalau kita buat seperti ini, aneh, ajaib kata orang. Karena memang hampir-hampir seperti kita katakan tadi. Undangan antara undangan laki-laki dan perempuan tidak ada hijab. Bahkan pernah terjadi walimatul urus dari saudara kita, ikhwan kita. Waktu itu saya juga ikut panitia. Dan ketika berembuk untuk penetapan acara itu antara keluarga laki-laki dan perempuan, awalnya sudah disepakati bahwa pertama tidak ada musik, yang kedua harus dipisah antara undangan laki-laki dan perempuan. Kemudian waktu itu yang kami sepakati dipisah antara juga pengantin laki-laki untuk
undangan laki-laki, pengantin wanita untuk undangan wanita. Dibuat memang pelaminannya, tapi dipisah seperti itu. Ini kesepakatan dalam waktu itu. Maka tiba-tiba di hari hanya dari pihak wanitanya, keluarga ya bukan wanitanya, dari pihaknya, dari keluarga wanita tersebut menuntut harus dibuka hijab, pembatas antara undangan laki-laki dan perempuan. Ini sudah di hari hanya. Maka untunglah teman saudara kita, ikhwan kita tegas, maka beliau mengatakan akan kita batalkan pernikahan ini kalau hijab ini harus dicabut. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat dan berarti juga sudah kita selesaikan adab-adab walimatul urus yang disampaikan oleh saya dalam kitab ini. Maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.